Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas mengenai debit dan kredit dalam akuntansi. Intinya, debit dan kredit dalam akuntansi itu bagaimana kita menempatkan jumlah, mencatat jumlah dalam satu akun di sisi kiri atau sisi kanan. Jika di sisi kiri berarti itu debit, sisi kanan itu berarti kredit. Jadi bukan berarti jika bertambah selalu di sisi debit ataupun jika berkurang selalu di sisi kredit. Tergantung accounts-nya dan transaksinya. Kita akan lihat lebih lanjut di tabel berikut. Nah, kita lihat di sini saya sudah buat tabel debit dan kredit berdasarkan masing-masing kelompok akun. Di sini untuk kelompok akun aset atau harta, normal balance-nya itu dia debit. Nah, jadi jika dia bertambah, itu akan ditaruh di sisi debit atau di sisi kiri, dan jika dia berkurang di sisi kanan atau sisi kredit. Untuk kewajiban atau liability, jika normal balance-nya itu kredit, jika dia bertambah, dia akan ditaruh di sisi kanan atau kredit. Jika dia berkurang, ya sebaliknya di sisi kiri atau debit. Untuk modal atau stockholder equity, sama seperti liability, normal balance-nya itu kredit. Jika dia bertambah, berarti dia di sisi kanan atau kredit. Jika dia berkurang, di sisi debit atau kiri. Untuk pendapatan atau revenue, sama seperti liability, dia normal balance-nya di kredit. Jika dia bertambah, berarti dia ditaruh di sisi kanan atau kredit. Jika dia berkurang, dia di sisi kiri atau debit. Untuk expense atau beban, normal balance-nya itu debit. Berarti jika dia bertambah, dia di sisi debit atau sisi kiri. Jika dia berkurang, maka dia akan di sisi kanan atau sisi kredit. Jadi debit dan kredit ini terkait dengan penempatan posisinya di sisi kiri atau sisi kanan. Kalau sisi kiri, debit, sisi kanan, kredit. Agar lebih jelas, saya akan mencoba menjelaskan debit dan kredit dengan kaitannya dengan persamaan akuntansi. Di sini persamaan akuntansinya saya memasukkan beban dan pendapatan. Jadi di sini harta tambah beban sama dengan kewajiban tambah modal tambah pendapatan. Jadi harus balance antara sisi kiri yaitu harta dan beban harus sama dengan sisi kanan kewajiban tambah modal tambah pendapatan. Untuk lebih memudahkan, saya tambahkan kolom kiri dan kanan untuk memudahkan melihat accounts yang masuk kolom kiri dan accounts yang masuk kolom kanan. Akun harta dan beban itu harus sama dengan nilainya dengan kewajiban tambah modal tambah pendapatan. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Demikian juga nanti pada saat kita membuat jurnal, sisi debit dan kredit itu jumlahnya harus balance. Jika kita lihat untuk accounts, aset, dan expense, normal balance itu di sisi debit, sisi kiri. Jadi kita lihat di sini, jika dia bertambah, maka ditaruh di sisi debit. Misalnya kita menerima uang, cash, itu dia berarti bertambah, cash kita, dia di sisi debit. Sedangkan untuk liability, stockholder equity, dan revenue, berarti jika dia bertambah, normal balance-nya di sisi kredit. Maka kita taruh di sini, jika dia bertambah, maka kredit. Jadi di sisi kanan. Jadi untuk liabilities, kewajiban, modal, pendapatan, jika dia bertambah di sisi kredit. Nah, kita lihat di sini, jadi jika normal balance-nya, aset dan expense itu di sisi kiri. Jika dia liability, stockholder equity, revenue, dia normal balance-nya di sisi kredit. Jadi kalau dia bertambah di sisi kredit. Oke. Nah, kalau dia berkurang ya sebaliknya. Kalau aset dan expense berarti dia tinggal kalau dia berkurang sisi kredit, sedangkan untuk kewajiban, modal, dan pendapatan kalau dia berkurang di sisi debit, sebaliknya daripada ini. Jadi di sini sangat mudah. Kita perhatikan jika dia bertambah untuk harta dan beban, maka kita taruh di sisi kiri. Sedangkan kewajiban, modal, dan pendapatan kita taruh di sisi kanan jika dia bertambah untuk normal balance-nya. Agar lebih jelas, kita coba
praktekkan debit dan kredit ini dalam jurnal umum. Di sini, misalnya Tuan A menyetor uang ke perusahaan 450 juta, Tuan B menyetor 500 juta, Tuan C 300 juta, semuanya setoran modal awal. Jurnalnya berarti kas dan modal. Nah, di sini, kas itu masuknya ke akun harta. Dia bertambah. Berarti di sini, taruh di sisi kiri. Harta bertambah. Taruh di sisi debit, sisi kiri. Yang bawahnya modal itu bertambah. Jadi kita taruh di sisi kanan. Kita lihat tadi modal bertambah, berarti dia taruh di sisi kredit. Kas, harta bertambah, masuk ke sisi debit. Nah, jadi di sini debit, modal bertambah, sisi kredit. Kita lihat tanggal 4 di sini perusahaan membayar lunas iklan untuk pemasangan di majalah setiap tanggal 25 selama 1 tahun ke depan senilai 4.800.000. Berarti di sini iklan dibayar di muka dan kita bayar lunas. Berarti iklan dibayar di muka bertambah senilai 4.800.000. Iklan dibayar di muka itu masuk ke akun harta. Karena harta kita bertambah, lalu di sisi yang lain, harta kita juga berkurang berupa kas sebesar 4.800.000. Nah, di sini kita lihat, berarti sama-sama aset atau harta yang berpengaruh. Untuk iklan dibayar di muka, di sini harta kita bertambah, sedangkan untuk kasnya itu masuk ke harta juga. Tapi di sini harta kita bukan bertambah tapi berkurang. Jadi kita masukkan harta berkurang di sisi kredit. Jadi di sini sama-sama harta, satu di sisi debit karena bertambah, satu di sisi kredit karena berkurang. Di sini kita lihat jika dia bertambah debit, jika dia berkurang berarti sebaliknya ya di sisi kredit. Saya tuliskan saja di sini kalau berkurang kredit, kalau berkurang berarti debit. Untuk yang harta dan beban, kalau berkurang di sisi kredit atau sisi kanan, kalau kewajiban, modal, dan pendapatan kalau berkurang jadi catat di sisi kiri, sebaliknya. Sekarang kita kembali ke tanggal 5. Di sini perusahaan membeli peralatan kantor berupa meja, kursi, komputer, dan lain-lain. Total tagihannya 48 juta dibayar kredit. Berarti kita berhutang. Ada kewajiban di situ. Nah, kita lihat jurnalnya tanggal 5. Peralatan kantor, kita mendapatkan harta di situ. Peralatan kantor kita bertambah. Berarti di sini harta bertambah. Di sisi lain, liabilities kita atau kewajiban kita juga bertambah sebesar 48 juta berupa utang. Harta bertambah itu berarti di debit, kewajiban bertambah sisi kredit. Sini makanya kita taruh peralatan kantor di sisi debit, utang usaha di sisi kredit. Lalu yang berikutnya tanggal 9. Jurnalnya perusahaan membeli sebuah mobil operasional dengan harga perolehan 150 juta secara tunai. Kita mendapatkan harta, tambahan harta berupa kendaraan, berarti harta bertambah di sini. Lalu di sisi lain kita bayar tunai, berarti kas kita berkurang, berarti harta berkurang. Nah, harta bertambah, berarti di sisi debit, harta berkurang di sisi kredit. Kita lihat di sini harta bertambah sisi debit, berkurang sisi kredit. Jadi sini sama-sama harta yang terpengaruh. Lalu yang berikutnya PT Set melakukan pembayaran atas jasa konsultasi yang diberikan perusahaan senilai 35.550.000 dan dibayar tunai. Berarti kita mendapatkan pendapatan di sini. Nah, untuk pendapatan di sini kita mendapatkan tunai, berarti harta bertambah, pendapatan lain income juga bertambah. Nah, kita lihat di sini harta
bertambah, berarti di sisi debit, sisi kiri, revenues atau pendapatan bertambah di sisi kredit atau sisi kanan. Ini sudah betul, sisi kiri, pendapatan biasa, sisi kanan. Kalau ada tanda seperti ini berarti kita perbesar saja kolomnya, double klik. Oke, lanjut dulu ke tanggal 25. Beban gaji, membayar gaji karyawan sebesar 22.500.000. Di sini beban gaji berarti expense bertambah, harta berkurang karena kita membayar secara tunai. Ini, nah, kita lihat expense, beban bertambah, berarti sisi kiri, sisi debit. Lalu kas kita, harta berkurang, berarti di sisi kanan atau kredit. Jadi di sini beban gaji kita taruh di sisi kiri, kas di sisi kanan. Jadi mudah-mudahan dengan contoh ini dapat membuat rekan-rekan bisa lebih jelas untuk terkait dengan penggunaan debit dan kredit, dan dengan penjelasan dengan persamaan akuntansi ini dapat membuat rekan-rekan lebih mengetahui mana yang sisi kiri dan mana yang sisi kanan. Oke, demikianlah untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan diklik subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update terbaru tentang video-video kami, dan juga untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih.